Ketika bicara tentang gebrakan inovasi perusahaan, yang terbayang di pikiran kita adalah tokoh-tokoh karismatik seperti Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk. Mereka adalah sang founder atau CEO perusahaan. Citra itu misleading, mengecoh. Karena realitanya, kerap kali gebrakan inovasi yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari kehancuran justru datang dari karyawan yang ada di level madya. Siapa menurut Anda yang menghidupkan inovasi di Ford Motor Company di masa ketika brand legendaris itu mulai kehilangan taringnya di pasar? Siapa yang menyelamatkan Xbox dari gempuran Sony PlayStation? Siapa yang memungkinkan Apple melakukan corporate turnaround yang fantastis itu? Jawabannya bukan sang founder atau CEO. Ini adalah kisah bagaimana mereka yang ada di tengah justru hadir sebagai pahlawan perusahaan. Ini adalah kisah Anda. Pada awal tahun 1960-an, Ford Motor Company mengalami penurunan penjualan yang signifikan, dikarenakan adanya beberapa produk mereka yang gagal di pasaran. Dan di saat yang sama, produk saingan dari GM dan Chrysler semakin populer di mata para pelanggan saat itu. Sang CEO, Henry Ford kedua, yang merupakan cucu tertua dari Henry Ford sang pendiri, sudah mulai putus asa mencari cara untuk membalikkan keadaan. Perilaku belanja masyarakat Amerika Serikat saat itu tengah berubah seiring dengan bertambahnya usia baby boomer, generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, generasi muda lebih penting bagi bisnis Amerika daripada orang tua mereka. Boomer memiliki banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk barang-barang seperti mobil, pakaian, dan rumah. Tapi nggak seperti orang tua mereka yang terbiasa hidup hemat karena telah melalui masa The Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Generasi baru ini bersedia membeli barang mahal selama memiliki keunikan. Bicara kendaraan, mereka menginginkan mobil yang lebih sporty dan seksi. Mobil yang mengutamakan kecepatan dan performa daripada kenyamanan dan keandalan. Para eksekutif Ford, termasuk Lee Iacocca yang saat itu menjabat sebagai General Manager, meyakini bahwa mobil sport merupakan jawaban atas kondisi penjualan yang terus menurun. Ford perlu merebranding dirinya sebagai kendaraan yang kekinian, yang sesuai dengan aspirasi generasi saat itu, bukan kendaraan generasi bapak mereka terdahulu. Sayangnya, Ford nggak punya mobil sport dalam portfolionya, dan nggak ada rencana sama sekali untuk membuat mobil sport. Maka Lee mengajukan proposal pada Henry Ford kedua untuk membeli Ferrari, perusahaan produsen mobil sport asal Italia yang saat itu tengah mengalami kesulitan keuangan. Awalnya, manajemen Ford menolak gagasan Lee mentah-mentah. Ferrari nggak ada apa-apanya dibandingkan Ford. Begitu pandangan mereka. Jumlah mobil yang diproduksi Ferrari selama 1 tahun sama dengan penjualan mobil Ford selama 1 hari. Bahkan jika Anda nonton film Ford vs Ferrari besutan James Mangold yang dirilis tahun 2019 lalu, Leo Beebe, tangan kanan Henry Ford kedua, mengejek Ferrari dengan mengatakan bahwa Ford menghabiskan uang untuk toilet paper lebih banyak dibandingkan total output yang dibuat oleh Ferrari. Lee Iacocca nggak menyerah. Dia berargumen, Ferrari lah, bukan Ford, yang akan menjadi produsen mobil terbaik di dunia. Bukan karena Ferrari menjual mobil paling banyak, melainkan karena arti yang dihadirkan oleh sebuah mobil Ferrari. Ferrari berarti kemenangan, victory. Seperti yang mereka buktikan berkali-kali dalam lomba balap mobil paling bergengsi di dunia, The 24 Hours of Le Mans. Henry Ford kedua akhirnya menyetujui proposal Lee untuk mengakuisisi Ferrari. Maka pada musim semi tahun 1963, negosiasi alot antara delegasi Ford dan Ferrari pun berlangsung selama berbulan-bulan. Namun saat di mana kesepakatan tampaknya sudah mulai dekat, Enzo Ferrari justru memutuskan untuk mundur. Alasannya, dia akan kehilangan kontrol penuh atas keputusan terkait tim balap Ferrari jika dia menandatangani kontraknya. Bahkan rumornya Enzo tersinggung dengan penawaran Ford hingga kemudian mengusir tim eksekutif Ford hingga menghina Henry Ford kedua secara pribadi. Kejadian itu memicu kemarahan Henry Ford kedua yang kemudian memutuskan untuk mengorbankan genderang perang melawan Ferrari. Targetnya, mempermalukan Ferrari di The 24 Hours of Le Mans. Tugas membangun mobil balap yang digadang akan menjadi Ferrari Killer diberikan ke Ford's Advanced Vehicle Groups di Inggris.
Hasilnya adalah Ford GT40, yang walaupun mampu bergerak dengan sangat cepat, mobil itu sangat nggak stabil dan tidak bisa diandalkan. Ford kemudian memutuskan untuk meminta bantuan ke desainer mobil legendaris Carroll Shelby untuk menjadi konsultan atas produksi mobil balap Ford dan menjalankan operasi balapan. Shelby adalah satu-satunya pembalap Amerika yang pernah menang di Le Mans. Shelby kemudian minta tolong pada sahabatnya, seorang spesialis teknik bernama Ken Miles, untuk mendesain ulang GT40. Awalnya, Miles enggan terlibat dalam proyek ambisius itu. Menurut Miles, seperti yang digambarkan dalam film Ford versus Ferrari, birokrasi yang ada di Ford tidak akan mungkin mengizinkan Shelby untuk membuat mobil seperti yang ia inginkan. Terlalu banyak kepentingan. Mereka bukan orang yang berani ngambil risiko. Tidak seperti kamu, kata Miles kepada Shelby. Kamu berbeda dari mereka. Mereka tidak suka yang berbeda. Dan benar, kompleksitas birokrasi dan tarik-menarik kepentingan dalam tubuh Ford membuat tim nggak bisa mencapai kinerja terbaik mereka. Ford kalah dari Ferrari di Le Mans selama 2 tahun berturut-turut, tahun 1964 dan 1965. Henry Ford kedua marah besar. Setelah dana jutaan dolar yang ia gelontorkan, Ford tetap tidak bisa menggoyang kedikdayaan Ferrari di arena balap Le Mans. Henry Ford kemudian mengambil keputusan besar yang mengubah segalanya. Dia memberikan kepercayaan penuh pada Shelby dan timnya untuk mengelola tim balap. Tidak ada lagi birokrasi. Shelby langsung melapor kepada Ford. Shelby pun bergerak dengan cepat. Maka dari tangan dingin Ken Miles bersama timnya, lahirlah GT40 Mark II, modifikasi terupdate dari mobil balap Ford GT40. Dan dengan mobil itu, Ford tidak hanya mengalahkan Ferrari di Le Mans pada tahun 1966, tapi juga mempermalukan kuda-kuda Italia itu. Sementara tidak ada satupun mobil balap Ferrari yang menyelesaikan balapan, 3 mobil Ford GT40 Mark II merebut tempat pertama, kedua, dan ketiga. Dan selama 3 tahun berikutnya, pada Le Mans tahun 1967, 68, dan 69, Ford memenangkan lomba balap yang paling berbahaya dan sekaligus bergengsi itu. Ford mengalahkan Ferrari bukan karena kehebatan dan visi besar sang founder atau CEO, melainkan karena Ford memiliki manajer madya yang berani berpikir liar dan tidak takut mengungkapkan pendapatnya pada pimpinan. Walaupun orang kanan kirinya lebih banyak yang cari aman dan memilih jadi yes man. Lee Iacocca bersama rekan-rekannya di manajemen madya mampu menggerakkan sebuah inisiatif yang radikal dan inovatif, serta memperjuangkannya hingga benar-benar berhasil. Di tengah pesimisme orang-orang di sekitarnya yang menganggap inisiatifnya mustahil tercapai. Manajemen madya memiliki posisi yang unik. Mereka berada di tengah antara pengarah strategik dan pekerja operasional. Riset menyebutkan bahwa manajemen madya merupakan posisi yang memiliki tingkat stres paling tinggi. Jelas nggak mudah ya jadi jembatan antara pimpinan puncak yang berpikirnya ke langit dengan pekerja lapangan yang setiap hari bergumul dengan masalah karena realita tidak pernah seindah rencana. Seringkali manajemen madya berakhir jadi sasaran tembak atau malah terabaikan sama sekali. Padahal mereka seharusnya dilihat sebagai sumber daya kunci yang harus dikembangkan. Begitu menurut Paul Osterman, Professor of Human Resources and Management di MIT Sloan School of Management. Kajian demi kajian menunjukkan bahwa ketika perusahaan mampu memberdayakan manajemen madya ini dengan baik, maka keajaiban demi keajaiban akan muncul di perusahaan. Kisah Ford versus Ferrari adalah contoh nyatanya. Brian Elliott, Executive Lead of the Future Forum, dalam tulisannya di Harvard Business Review bulan Mei 2021 berjudul It's Time to Free the Middle Manager, mengatakan bahwa peran tradisional seorang manajer madya, yaitu memantau kinerja tim, mengoptimalkan produktivitas individu, dan lain sebagainya, menjadi semakin tidak diperlukan dengan hadirnya teknologi digital yang memungkinkan arus informasi bergerak lebih bebas dan demokratis. Kini, para manajer dapat fokus pada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar menyalurkan informasi, yaitu membangun tim dan menghubungkan orang-orang yang merupakan darah kehidupan sebuah organisasi. Ford bukanlah satu-satunya perusahaan yang memiliki manajemen madya yang mampu hadir sebagai penyelamat perusahaan. Mereka ada di mana-mana. Hanya saja mereka tidak terlalu terlihat, tertutupi oleh harisma para founder dan CEO-nya. Tapi percaya atau tidak, lebih sering mereka inilah justru para karyawan di level madya yang hadir sebagai pahlawan di perusahaan. Alex Kipman, seorang technical fellow di Microsoft, berkontribusi besar atas kemampuan Xbox bertahan di tengah gempuran Sony PlayStation. Kipman menciptakan Kinect, sebuah alat sensor gerak yang memungkinkan pemain dapat berinteraksi dengan permainan menggunakan tubuhnya sendiri tanpa bantuan controller. Saat peluncurannya di tahun 2010, Kinect terjual 8 juta unit hanya dalam 60 hari saja, membuatnya mendapatkan penghargaan Guinness World Record sebagai the fastest selling consumer electronics device.
Walaupun produksi Kinect dihentikan pada tahun 2017 karena isu privacy, namun teknologi yang dikembangkan Kipman dan tim di Kinect kini mentenagai berbagai produk revolusioner milik Microsoft, termasuk HoloLens yang kita gunakan untuk masuk ke dalam metaverse. Ketika Steve Jobs kembali ke Apple di tahun 1997, Jonathan Ive atau yang lebih dikenal dengan Jony Ive, seorang industrial design engineer yang bekerja di Apple, diangkat menjadi Vice President of Industrial Design. Sejak itu lahirlah produk-produk ikonik Apple seperti iMac warna-warni, iPod, iPhone, dan juga iPad. Turnaround perusahaan Apple yang hampir bangkrut itu menjadi perusahaan paling bernilai di muka bumi gak akan terjadi tanpa kontribusi Jony di masa-masa kritis itu. Jony telah membuat visi teknologi yang dimiliki Steve Jobs menjadi sesuatu yang indah. Tidak bisa dipungkiri, Jony telah menjadikan Apple seperti Apple sekarang ini. Tanpa campur tangannya, produk-produk Apple tidak akan sesimpel, seintuitif, dan seindah saat ini. Ketiga orang yang saya ceritakan kisahnya di video ini, Lee Iacocca, Alex Kipman, dan Jony Ive, bukanlah CEO apalagi founder. Mereka adalah karyawan di level media. Mereka diberdayakan sepenuhnya oleh perusahaan. Dan sebagai imbalannya, mereka hadirkan keajaiban. Maka jika Anda adalah pimpinan perusahaan, pastikan Anda berikan ruang yang luas untuk orang-orang terbaik Anda untuk berkarya, untuk membuat perbedaan. Percayalah pada mereka. Dukung mereka. Dan jika Anda saat ini berada di posisi tengah, menjadi bagian dari manajemen media, ini adalah momen Anda. Jangan cuma cari aman, jangan jadi yes man. Beranikan diri Anda untuk mengambil langkah-langkah besar. Suarakan ide-ide terobosan Anda. Perjuangkan. Buktikan bahwa Anda adalah aset perusahaan yang paling berharga. Sementara bagi Anda yang baru memulai karir, jangan pernah hitung-hitungan. Beri, dan beri aja. Tunjukkan prestasi terbaik Anda apapun kondisinya. Akan ada orang yang akan merasa terancam dengan prestasi Anda. Akan ada orang yang mencemooh Anda. Biarkan saja. Ingat, nilai diri Anda ditentukan oleh karya-karya Anda, bukan oleh kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang yang cemburu. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.